biasanya mahasiswa kan belum ngeten nika nek niki kelasnya kelas RPL. Kelas yang pun sepah-sepah untuk kajian keluarga ini melanjutkan sekolah lagi. Terus niki kami berdua kuliah di Unisa, kerjanya ten PKU. Nami kula Dina. Sebelumnya saya sekolah 20 tahun yang lalu, terus niki lanjut ke Nami kula dalemipun si Garut. Nami rencang kula Mas Andika. Ini lebih muda dari saya, jauh lebih muda dari saya. Rumahnya Mas Andika samping tangga. Beliau 10 tahun yang lalu, terusnya kalau 20 tahun yang lalu. Selisih saya 10 tahun di sawah Mas Andika. Niki lajeng kemawon, mari niki sorotnya sanes bal-balan nggih, Bapak-bapak nggih. Niki sanes untuk malam ini agak sedikit berbeda. Ini berhubung musim penghujan, Mas Andika mau membawakan materi tentang DBD. DBD itu demam berdarah. Ini untuk mencegah karena demam berdarah ini nek boten dicegah nggih bahaya sakit. Niki langsung kenalan nggih Bapak-bapak, monggo Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina memaparkan tentang DBD. Hujan tiba, DBD mengintai. Langsung saja nih untuk lanjut untuk gejala DBD yang perlu diperhatikan antara lain itu ada demam tinggi mendadak, yang kedua nyeri otot atau sendi, yang ketiga ruam atau bintik merah di kulit, yang keempat mual, muntah dan nafsu makan menurun, yang kelima pendarahan ringan itu bisa di gusi maupun di lambung biasanya. Kebanyakan itu di bagian mulut gusi karena kalau demam berdarah itu biasanya untuk trombositnya turun itu tidak boleh untuk gosok gigi, takutnya nanti pendarahan. Jadi untuk selanjutnya yang terakhir itu lemas dan wajah pucat. Lanjut untuk tahapan fase DBD ini biasanya DBD itu fase demam hari ke-1 sampai 3. Biasanya kalau di rumah sakit itu kita menanyakan pertama kali demam muncul. Nah itu kita hitung itu hari ke-1. Terus demam biasanya tinggi, trombositnya biasanya masih normal. Terus fase kritis itu hari ke-4 sampai ke-6. Itu untuk biasanya demamnya sudah menghilang, tapi itu fasenya kritis. Untuk trombositnya itu biasanya turunnya cepat. Makanya itu kita harus cek trombosit maupun cek darah. Itu biasanya di fase ini paling berbahaya kebanyakan, karena bisa menyebabkan nanti pasien itu dropnya. Untuk selanjutnya fase pemulihan ini hari ke-7 sampai 10. Untuk cairan tubuh perlahan kembali normal, nafsu makan membaik, tapi pasien masih mudah lelah. Untuk trombosit mulai naik, tetapi resiko pendarahan masih ada. Nah di fase ke-7 ini itu biasanya keluarnya sudah mulai menghilang, terus untuk trombositnya sudah menaik. Jadi untuk fase ke-7 ini biasanya untuk pemulangan pasien kalau dirawat inap di rumah sakit dimanapun gitu ya. Lanjut untuk kapan harus ke rumah sakit untuk kasus DBD ini ketika mengalami demam tinggi disertai minimal 2 gejala lain yang disebutkan di atas tadi ya. Untuk DBD fase kritis terjadi pada hari ke-4 sampai ke-6, di mana demam turun tapi justru berisiko berbahaya bagi keselamatan penderita. Nah di hari ke-4 sampai ke-6 ini emang kita harus mewaspadai adanya pendarahan di gusi maupun di lambung. Biasanya kita menanyakan BAB-nya warnanya apa, gitu ya. Karena ini fase-fasenya kritis, karena kebanyakan kena DBD itu di fase-fase ini kebanyakan yang kalau nggak terdeteksi di rumah itu bisa menyebabkan kematian. Itu lanjut untuk
pengobatannya, untuk yang pertama, konsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi, baik melalui cairan oral maupun melalui cairan intravena jika diperlukan. Untuk cairan intravena ini berarti kita lakukan di rumah sakit ya, infus namanya. Untuk kedua ini beristirahat total. Jadi untuk pasien DBD untuk trombositnya di bawah 100 itu tidak boleh berjalan. Sebaiknya banyak tidur atau beda di tempat tidur. Itu untuk selanjutnya, ketiga ini kompres pada tubuh untuk membantu mengatasi demam, obat penurun panas misalnya paracetamol, dan obat anti mual dapat diberikan untuk meredakan gejala. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter yang memeriksa untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, untuk pencegahannya, ini ada cegah demam berdarah, lakukan 3M plus. Yang pertama ini untuk menguras tempat penampungan air. Ini kalau bisa seminggu 2 kali. Kan sekarang kebanyakan pakai ember ya. Nah, lebih enak. Jadi pakai ember itu lebih untuk penyebarannya lebih minimal karena tiap pakai habis dibuang atau dikuras gitu ya. Yang kedua, menutup wadah-wadah penampungan air. Nah, tadi kayak ember maupun gentong kayak gitu, biasanya nek zaman dulu kan pakai gentong ya, itu biasanya ditutup, itu bagus juga. Untuk yang ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Nah, ini kan musim hujan ya, jadi barang-barang bekas seperti botol atau mangkok plastik itu di depan-depan rumah itu kalau bisa malah itu kita sisihkan, karena itu bisa menyebabkan genangan dan untuk nyamuk bertelur di situ. Gitu nggih. Yang terakhir, menggunakan lotion atau obat nyamuk dan kelambu saat tidur. Nah, ini untuk tambahannya plusnya tadi 3M plusnya itu ya. Nanti mencegahnya dengan lotion atau obat nyamuk atau kelambu saat tidur. Tapi kalau sekarang biasanya kelambunya sudah mulai menghilang ya. Lanjut, untuk pencegahan yang lain ini melakukan penyemprotan nyamuk atau fogging. Dan untuk fogging ini kita kan ke kolaborasi sama puskesmas ya kita ya, ini untuk di Padukuhan Pasukan ini kita kolaborasi sama puskesmas. Nanti untuk pelaporannya kita juga ke puskesmas. Selanjutnya, untuk menggunakan kawat nyamuk atau ventilasi rumah. Dan ini untuk menggunakan kawat nyamuk ini kayak ventilasi rumah ini biar namanya apa, udaranya selalu bersih ya, biar nyamuknya enggak berkembang biak di tempat-tempat lembab. Yang terakhir, mengenakan pakaian tertutup serta pakaian berwarna terang. Nah, ini nyamuk nggak suka berwarna terang ya, biasanya yang gelap-gelap. Biasanya baju kita ditempelnya di belakang-belakang pintu itu bisa untuk sarang nyamuk ya, kalau bisa dihindari. Selanjutnya, untuk kunci utama pengendalian, ini pengendalian wabah dengue membutuhkan peran serta masyarakat luas dan serempak pada satu wilayah. Untuk populasi nyamuk tidak akan terkendali jika hanya beberapa warga saja yang melakukan gerakan 3M. Ini karena nyamuk dapat berkembang biak pada lokasi yang tidak terjangkau gerakan 3M. Upaya pengendalian itu harus dilakukan rutin dan berkesinambungan agar nyamuk tidak berkembang semakin banyak. Ini untuk DBD alhamdulillah semoga bermanfaat. Ini ada 2 materi ya, ini yang dititipkan di puskesmas untuk kami. Ini yang kedua, ini nanti ada materi tentang leptospirosis. Ini untuk leptospirosis ini tentang tikus ya. Nah, ini kan di kemarin laporan dari puskesmas itu ada warga yang terkena 2 orang untuk leptospirosis. Itu ya, untuk leptospirosis
apa? Itu infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Leptospira dan penyebaran melalui kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi. Itu contohnya tikus. Kalau paling banyak itu petani karena di sawah, karena terkena genangan air. Terus untuk bakteri ini bisa masuk ke tubuh manusia melalui luka terbuka, selaput lendir mata, hidung atau mulut. Nah, kalau petani luka terbuka di kaki, kalau bisa jangan untuk bercocok padi dulu ya, nunggu sembuh dulu untuk kesehatannya gitu ya. Selanjutnya, penyakit ini sering muncul setelah banjir ketika banyak orang terpapar genangan air yang mengandung bakteri. Biasanya kan kayak di sawah ini keras sering ya, untuk biasanya hujan itu airnya pada turun semua tuh. Nah, di pegunungan itu biasanya banyak tikus, maupun di sawah itu juga biasanya banyak tikus. Untuk penyebab leptospirosis ini, untuk kontaminasi urin hewan pada air banjir. Terus yang kedua, masuk melalui luka terbuka atau selaput lendir. Yang ketiga, konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Biasanya kalau di rumah itu banyak tikus ya, biasanya di atap itu. Nah, itu ada makanan atau cucian piring itu harus sebaiknya di atas biar nggak terkena tikus. Selanjutnya, gejala leptospirosis ini untuk yang pertama biasanya demam tinggi dan menggigil. Untuk nyeri otot terutama di betis dan punggung. Ini biasanya penyebab ini pasti ada nih. Terus mata merah dan iritasi. Selanjutnya mual, muntah dan diare. Yang terakhir kulit dan mata menguning. Karena virus tikus ini yang diserang itu ginjal. Jadi fungsi ginjal itu cepat untuk menurun. Untuk penyembuhannya, jika virus tikus ini selalu sudah terlambat, biasanya yang bisa menyembuhkan itu cuci darah, tapi enggak selamanya, karena untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau virus di ginjal itu, di darah kita ini. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Itu biasanya yang pertama, demam tinggi lebih dari 2 hari setelah terpapar air banjir atau biasanya ada luka. Terus nanti umpamanya di rumah banyak tikus, nah itu lebih baiknya kita langsung periksa ya. Nanti takutnya kalau terlambat itu susah untuk penanganan kalau tikus. Untuk yang kedua, nyeri otot parah yang tidak membaik. Jadi seluruh tubuh itu kalau digerakkan biasanya nyeri, itu kemungkinan fungsi ginjal sudah menurun. Gitu ya. Yang ketiga, untuk kulit atau mata menguning. Ini juga sudah fungsi ginjalnya sudah menurun. Lanjut, untuk penanganan leptospirosis ini yang pertama, kita memberikan antibiotik untuk membunuh bakteri. Yang kedua, rawat inap untuk kasus berat. Terus yang ketiga, obat penurun demam dan pereda nyeri. Pencegahan dengan perilaku hidup sehat yang menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, menutup dan membersihkan saluran air, got, dan tempat yang berpotensi menjadi sarang tikus. Ini kita harus waspada tentang itu ya. Biasanya yang tikus itu suka yang saluran got itu ya. Yang kedua, menyimpan makanan di tempat tertutup rapat agar tidak terjangkau tikus. Yang ketiga, mengelola sampah dengan baik dan tidak membuangnya sembarangan. Itu tadi ya. Selanjutnya, untuk melindungi diri, menggunakan alas kaki dan sarung tangan saat bekerja di sawah, kebun atau area banjir. Kalau di sawah kemungkinan untuk alas kaki tidak ya, karena nanti kita kesusahan untuk berjalan. Terus yang kedua, menghindari bermain atau mencuci di air yang tergenang setelah hujan atau banjir. Biasanya di musim hujan ini banyak genangan air ya, itu bisa menyebabkan kewaspadaan kita untuk virus tikus ini.
Selanjutnya menutup luka sebelum beraktivitas di tempat lembab atau berlumpur impacts your action. Untuk yang terakhir ini kita harus menutup luka saat kita berinjak atau kita ke sawah maupun ke kebun, karena nanti takutnya luka itu bisa menyebabkan infeksi virus tikus itu masuk ke tubuh kita. Selanjutnya kebersihan diri, kita harus mencuci tangan dan kaki dengan sabun setelah kontak dengan air atau tanah yang mungkin terkontaminasi. Terus yang terakhir ini segera mandi setelah beraktivitas di luar, terutama di area beresiko tinggi seperti tadi sawah, kebun maupun genangan air. Ya. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Ini dari kami bapak-bapak. Umpamanya ada yang bertanya, nanti monggo saya persilahkan pertanyaannya. Saya tutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak ada yang pertanyaan? Bapak monggo. Ada lagi bapak-bapak? Kalau nggak ada saya jawab untuk bapak sini namanya namanya untuk virus tikus jika terkena cahaya matahari itu biasanya juga dari pengetahuan kita itu walaupun dia terkena matahari tapi bakteri-bakteri virus itu tetap tidak bisa mati pak intinya. Makanya virusnya itu kalau bisa kita harus intinya mencegah misalnya, karena itu virusnya kan mengalir tuh modelnya. Jadi kayak tipis lah intinya ya, tipis tikus namanya itu biasanya nggak bisa hilang karena terkena sinar matahari. Nanti biasanya untuk hilangnya itu beberapa hari kemudian itu virusnya sudah mulai menurun biasanya. Itu dari pengetahuan kami. Ada yang lain untuk bapak untuk DBD atau enggak ngomong itu imun virus tikus itu apa? Kalau kita tanya imun yang dimakan itu apa itu? imunnya? Iya, kalau kita tanya mencegahnya apa? Makannya itu apa? Biasanya kalau kena virus tikus ya pak? Ya, kalau di BD kan katanya jambu. Ya jambu. Kalau virus tikus itu apa? Virus tikus. Ya imunnya itu kan bisa memperkuat kekebalan kita itu apa? Biasanya virus tikus itu kan menyerangnya ke ginjal ya. Jadi kita untuk mencegahnya itu biasanya minum yang banyak pak. Karena virus tikus itu yang diserang paling utama itu ginjal. Makanya kita umpamanya yang dibawa ke rumah sakit yaitu biasanya sudah menyebar sampai ke ginjal. Iya, makanya untuk deteksi awalnya itu kurang tahu gitu biasanya. Makanya untuk pasti ada tindakan untuk sudah semakin memburuk itu cuci darah. Tapi cuci darahnya enggak semua sih. Untuk makanannya vitamin. Kalian vitamin makan makanan yang mengandung protein biasanya.
wau sing demam berdarah kan perlu waktu. Waktu. Ketika nggih nganu mawon nggih, misale ten griya enten putra napa-napa, ketika anak atau seseorang pun dicari itu 3 hari, nggih mencegah mending lah napa digetho periksa napa dicek lab. Ewa dene niku hasilnya sae sedanten alhamdulillah. Mawi niku mungkin sing walaupun disanjake trombosite kok pun nampak turun kan langsung dapat penanganan, langsung dibawa ke rumah sakit, jadi lendandani menyembuhkan itu lebih mudah. Kan trennya yang demam berdarah itu demamnya 3 hari, hari keempat itu dia tidak demam. Nah ketika tidak demam, yang lengah itu mungkin sih, wah ini anakku wis ora panas, wis mari. Padahal tidak dicek di hari ketiga. Padahal hari keempat sampai ketujuh kan masa kritis. Dan itu malah trombosit yang perdarahan itu turun-turunnya yang tidak terdeteksi kok demam berdarah sampai meninggal sampai perdarahan tidak tertolong itu. Jadi ketika demam sudah 3 hari, hari keempat kok tidak demam dianggap sudah sembuh. Padahal itu malah masa kritis. Jadi tinggi ngawe kami ketika anak atau siapa yang sudah demam 3 hari diperiksa, cek lab itu lebih aman. Mari yang leptospirosis itu lebih dibanding demam berdarah sama-sama virus tapi agen yang menyerangnya beda. Nek demam berdarah nyamuk, nek leptospirosis tikus. Nek ini lebih ganas lagi. Hanya dengan 2 hari saja panas demam menggigil, mual, muntah, ngilu, otot. Nah, menika langsung dibawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Ketika jelas dari sawah, dilalai kakinya luka, nyeblok-nyeblok, di situ ada tikus atau rumahnya banjir, dilalai di rumah kan sok enten gabah-gabah niko toh, niko kan sok enten tikus-tikus. Nah, wah ini koyo tikus itu 2 hari demam menggigil, badan linglung, mual-muntah, segera dibawa ke rumah sakit karena sangat cepat menyerang ginjal, merusak langsung fungsi ginjal itu langsung rusak hanya dalam waktu 2 hari. Jadi tidak mencegah langsung ketika demam. Enggak apa-apa demam 2 hari kok ke rumah sakit enggak apa-apa. Ewa dene kok hasilnya saya ternyata demam biasa batuk pilek flu. Alhamdulillah. Tapi ketika 2 hari sudah terdeteksi demam dan itu positif leptospirosis. Fase emasnya golden periodnya itu di 2 hari sudah tertangani di rumah sakit, insya Allah banyak yang selamat. Tapi leptospirosis ini juga lebih wow, ketika terlambat sedikit saja karena langsung merusak fungsi ginjal itu susah dan itu perlu waktu yang lama biar pasien itu sembuh. Yang tadi dijelaskan Mas Andika, cuci darah karena ginjalnya sudah rusak, yang ginjalnya rusak permanen bisa cuci darah terus. Tapi ketika sudah terdeteksi awal ginjalnya rusaknya belum permanen, hanya perlu cuci darahnya itu 1-2 kali sudah bisa berfungsi normal, sudah selesai, sudah sehat kembali. Jadi sama-sama virus tapi yang membawa berbeda, gejalanya berbeda. Yang sama cuma kalau kena virus itu demam, termasuk itu pasti demam awalnya. Jadi ketika demam sudah 3 hari, segera diperiksa, segera cek lab biar ketahuan virusnya apa. Tapi untuk leptospirosis ya 2 hari sudah panas demam langsung dibawa ke rumah sakit karena sangat cepat biasanya Bapak Marianten lagi monggo. Yang anak-anak karena anak-anak si berawasi karena anak-anak itu karena anak-anak itu panas pun masih bisa lari-lari, masih bisa ini dan dianggapnya sehat. Nah, yang kecolongan itu anak-anak. Yang membahas saja terkait dengan makanan. Kalau kan karena misalnya ada luka atau dilarang sawah terus itu tekanannya lewat got air atau air itu kan terus sebenarnya itu tabur-tabur ya Pak ya. Jadi ternyata nggak ada pencegahan dari makanannya Pak. Jadi biasanya kalau sambung virus itu sudah masuk melalui luka itu, biasanya terus jadinya yang jatuh ke Mbak Dina itu tadi panas. Dan mungkin hari ke berapa Mbak? Keempat ya Mbak? Biasanya teklat yang kurin kreatif itu panas dari kedua langsung karena itu positif level itu langsung akhirnya untuk positifnya itu kan itu mungkin langsung cek namanya ada
jangan minum ning kaya wong apa nggih. Nah, kasarannya ngombor ngoten niku lho. Minum lebih banyak air putihnya. Jadi soalnya biasanya kan kalau sudah kena lepra itu enggak pipis barang itu. Enggak keluar itu pun. Biasanya ada nanti kalau sudah enggak keluar kena dengan obat enggak bisa langsung dilakukan tindakan namanya HB atau hemodialisa itu. Cuci darah biasanya sekali tuh biasanya 1-2 virus itu atau coro-coro racun-racunnya biasanya dengan minum lebih banyak di grojok infus kan biasanya langsung sehat nak biasanya pun bakal anu bawa ke rumah sakit makan pak. Nah tadi dari makanan kalau pencegahan dari makanan itu kasusnya sepengetahuan keluar dari motor ya mas. Pengalaman melahirkan keluarga yang pernah bergerak terkenal nah, kalau ini yang anu daerah jadi kan mas yang leto itu nanti aman kejadian itu tikus sawah maupun tikus kampung itu biasanya itu kayak kados yang tikus cilik turut nih turun juga loh pak biasanya kados adik kulo ini toh karena pas pakai nggih turut pak nggih kados penggodaan kami lho mas yang membawa nanti kejadian tukang buku itu langsung boten nanten nih boten boten nanten kali dinten dados hari itu langsung sontenipun meninggal niku pun kantu le beto Bapak boten tahu kejadian teng Sapin terus nyuwun mantuk terus nate Pak Abdi nggih Dia pengen buka tuh menyambut tamu, terus pengen ngeliatin ada sate kulo niku pas dobrokan di kos mana tak durunge luka-luka ya yo dobrokan yo panas yo sak itu nggih kita ini ini niku jadi kan mas semua tikus ya yang paling nyesel yang rotok ganas niku yang kayak omahan niku itu malah teng omahan itu malah sing mirok niku mah boten ya otak ngarone ini tidak terlalu yang paling diwaspadai yang tikus omahan dulu saya kita akan semangat untuk mampu kan yang malah bukan yang termelek monggo pengalaman melek pengalaman di rumah sakit yang terlambat terus proses terlambat di rumah sakit mereka yang bangsa dewasa pernah menangani leptospirosis ini sepertinya pernah pojok anu gilingan gilingan nggih ya sih dan satu sakit garwane Mbak Puri oh Mbak Sri oh Mbak Ipong sampai pengadilan bicara biasanya yang paling ganas itu yang tikus got itu dia bau nyepitis yang cili elitis sama ini dari tikus rumah jangan sampai tikus sawah rumah sakit itu masih Pak Santoso
dalah derek napa putra napa sinten napa rencang-rencang saya tak angkat ke Bapak. Waduh, Demam berdarah. Kita jangan lihat dulu. Jadi ada yang ada juga. Biasanya nih dulu ya Pak. Dulu itu biasanya jam-jamnya jam 10 sama mau maghrib 9:10. Sekarang itu kayaknya buat ngenten sudah hilang itu model jam-jamnya ya. Ini pun mutasi. Terus niku pun derek do pinter. Pinter nggih. Jadi pun dicegah pinter iki nek jam 09.00 wis do dicegah wis do hati-hati cari wedal sampai sipon. Nah, wis sakniki kebetulan kula ten bagian anak memang radi kathah ingkang pengen anak niku demam. Jadi niku wau lek rumah sakit nggih pun demam ke lebih dari 3 hari ke 4 ke 5 dan sik fungsi trombosit diserang virus niku pun posisi mandap bocah pun lemes pun perdarahan perjalanan gigi perjalanan kulit. Jadi dikirane pun mantun niku wau pun boten blinter pun mantun kok dilalai ten griya enten perdarahan lulusan nggih dicetha trombosit pun itu mangkat dikatakan anak-anak dewasa Bapak belum setiap nyamuk itu apa kan nyamuk agiti itu apa seluruh nyamuk dan itu kalau agiti itu kan yang betina atau yang jantan Pertanyaannya bukan begitu. yang betina kalau saya mau nanya kalau itu sembarangan tikus yang itu gimana? Tikus itu kan ada yang laki ada yang perempuan sebarannya sama karena siapanya intinya tikus oh ya berbahaya. Kalau nggak mengandung nggak pernah tersentuh tentangnya bakteri ya berarti itu aman gitu berarti daerah-daerah ya biasanya tikusnya di daerah-daerah itu bicara cukup banyak berarti disitu perkembangannya untuk virus banyak biasanya yang makanya kan ini puskesmas kan kemarin ada petanya gitu ya puskesmas kan ada kasus 3 makanya kita untuk kasus 3 ini untuk KKN di sini itu untuk evaluasi untuk penyebarannya biar tidak menyebar lagi. Jadi nambahin nanti itu Bapak kalau pemetaan itu namanya kan nanti kalau sudah ada kejadian biasanya nah misalnya pun konten misalnya demam berdarah ada satu biasanya itu di situ lingkungannya oke nyemplung oke jadi oke nyamuk biasanya nyamuk itu orang minum omae sinten nggak bisa kadang kan nyamuk kan berterbangan ya mungkin kalau udah di situ itu banyak yang kenal baru pemetaan namanya endemi itu daerah endemi atau banyak terjangkit disampaikan melalui santun kita tutup acara pada malam hari ini. Kami mahasiswa UNISA banyak salahnya terutama saya dalam membantu acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi bapak-bapak semua RT 1 masih pasukan masuk sampai
menutup acara pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.